Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang sistem cerdas lanjutan. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah sistem pendukung keputusan. Next. Kelompok 8 sendiri beranggotakan ada saya sendiri, Ahmad Raihan, lalu ada Fadil Zulfan Isomi, dan juga ada Muhammad Dafaizuddin. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teknik machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin merupakan sebuah usaha untuk memunculkan secara implisit pengetahuan pakar dari pengetahuan historis. Machine learning merupakan famili dari metode-metode yang berusaha memungkinkan mesin memperoleh pengetahuan pemecahan masalah dengan menggunakan kasus-kasus histori. Pembelajaran adalah proses perbaikan diri sendiri dan karenanya merupakan fitur penting dari perilaku cerdas. Metode machine learning atau pembelajaran mesin ini memiliki dua kategori, yaitu kategori yang pertama itu pembelajaran diawasi. Pembelajaran diawasi di sini maksudnya adalah proses pembuatan pengetahuan dari sekumpulan observasi yang keluarannya diketahui. Dan kategori yang kedua yaitu pembelajaran tidak diawasi. Pembelajaran tidak diawasi adalah pembelajaran yang digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan dari sekumpulan data keluarannya yang tidak diketahui. Di sini ada beberapa kategori dari metode pembelajaran mesin, yaitu yang kategori yang diawasi. Di situ ada pembelajaran berbasis penjelasan, regresi statistik, pembelajaran induktif, pertimbangan berbasis kasus, jaringan saraf, dan algoritma genetika. Dan pada kategori yang tidak diawasi itu ada jaringan saraf dan clustering. Di sini contoh metode dan algoritma pada machine learning. Di sini ada pembelajaran induktif. Ini maksudnya itu metode yang digunakan dalam akuisisi pengetahuan, juga pada induksi aturan. Terus ada pertimbangan berbasis kasus dan pertimbangan analogi. Digunakan pada akuisisi pengetahuan dan inferensi. Lalu selanjutnya itu ada komputasi saraf. Komputasi saraf ini merupakan akuisisi pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Selanjutnya itu ada algoritma genetika. Algoritma genetika berusaha untuk mengikuti proses evolusioner sistem biologis, di mana yang paling bisa menyesuaikan diri dan yang dapat belajar dengan sangat baik akan bertahan. Selanjutnya ini ada contoh metode dan algoritma yang selanjutnya itu ada analisis klaster. Di sini analisis klaster untuk menempatkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaannya. Kelompok tersebut dapat digunakan untuk pemasaran atau tujuan lain. Selanjutnya itu ada metode statistik, lalu ada metode pembelajaran berbasis penjelasan. Di sini pembelajaran berbasis penjelasan mengkombinasikan teori yang ada dengan kasus baru, menggunakan kasus baru untuk memodifikasi teori yang ada, dan menggunakan teori untuk menjelaskan mengapa. Selanjutnya di sini ada pertimbangan berbasis kasus. Kasus adalah rekaman berbasis pengalaman. Kasus dapat digunakan sebagai referensi langsung untuk mendukung keputusan serupa di masa mendatang atau untuk memunculkan pola aturan atau keputusan. Penggunaan kasus sebagai referensi langsung disebut pertimbangan berbasis kasus atau bisa disingkat CBR. Penggunaan kasus untuk memunculkan pola aturan yang memungkinkan komputer untuk memeriksa kasus historis dan membuat aturan yang dapat dirangkai, atau secara forward chaining atau backward chaining. Untuk memecahkan masalah disebut pembelajaran induktif. Di sini menurut Colonner pada tahun 1998 mengklasifikasikan kasus ke dalam ketiga kategori, yaitu ada yang pertama ossified case, yaitu kasus-kasus yang kemudian
membentuk pola konvensional atau sangat sering muncul dan sangat standar. Yang kedua itu ada paradigmatic case, yaitu memuat fitur unik yang tidak dapat digeneralisasi. Kasus ini perlu disimpan dan diindeks pada basis kasus untuk referensi mendatang. Yang ketiga itu ada kategori story, yaitu kasus khusus yang mengandung isi yang kaya dan fitur khusus dari implikasi mendalam. Oke, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadilil Zulfan. Baik, untuk berikutnya yaitu pertimbangan berbasis kasus. Proses pertimbangan berbasis kasus yaitu yang pertama menetapkan indeks, yang kedua mendapatkan kembali, yang ketiga memodifikasi, yang keempat menguji, yang kelima menetapkan dan menyimpan, yang keenam menjelaskan, memperbaiki dan menguji, yang ketujuh pengindeksan aturan, yang kedelapan memori kasus, yang kesembilan metrik similaritas, yang kesepuluh modifikasi aturan, yang kesebelas perbaikan aturan. Next. Berikutnya ada penggunaan, persoalan, dan aplikasi. Pertimbangan berbasis kasus dapat digunakan secara mandiri atau dapat dikombinasikan dengan paradigma pertimbangan lainnya. Contohnya CPR dengan pertimbangan berbasis aturan. Contoh dan kategori aplikasi CPR dalam commerce, pencarian katalog, produk cerdas, dukungan pelanggan, dan lain-lain. Next. Faktor sukses untuk sistem pertimbangan berbasis kasus. Yang pertama, menentukan sasaran bisnis spesifik. Lalu, memahami pengguna akhir dan pelanggan Anda mendesain sistem yang tepat. Berikutnya ada merencanakan proses manajemen pengetahuan yang berkelanjutan. Lalu ada menentukan returns of investment atau ROI yang dicapai dan metrik yang dapat diukur. Berikutnya ada merencanakan dan menjalankan strategi akses pelanggan. Yang terakhir ada memperluas pembuatan dan akses pengetahuan di seluruh perusahaan. Next. Berikutnya konsep dasar komputasi saraf. Komputasi saraf adalah suatu metodologi pemecahan masalah yang mencoba menirukan bagaimana otak kita berfungsi. Contoh, machine learning. Lalu jaringan saraf tiruan atau ANN. Atau jaringan saraf NN. Merupakan model yang dihasilkan dari komputasi saraf. Ilmu jaringan saraf dimulai dengan neuron tunggal atau disebut perseptron. Otak manusia terdiri dari sel-sel khusus yang disebut neuron. Next. Lalu ada elemen-elemen jaringan saraf tiruan. Yang pertama, cara untuk mengorganisasi neuron disebut topologi. Pendekatan feed-forward, backpropagation, yaitu memungkinkan semua neuron menghubungkan output pada satu layar ke input layar berikutnya, tetapi tidak memperbolehkan hubungan umpan balik. Lalu elemen pengolahan atau PE dari ANN adalah neuron tiruan. Setiap neuron menerima input, mengolahnya, dan mengirimkan output tunggal. Next. Berikutnya, setiap ANN terdiri dari kumpulan-kumpulan neuron yang dikelompokkan dalam beberapa lapisan yaitu struktur input, intermediasi atau hidden layer, dan output. Input dapat berupa data, teks, gambar, dan suara, dan berhubung dengan atribut tunggal, misalnya masalah untuk memutuskan persetujuan atau penolakan pinjaman. Atribut dapat berupa tingkat pendapatan, usia, dan kepemilikan rumah. Next. Berikutnya, output merupakan jaringan yang memuat solusi terhadap suatu masalah. Bobot koneksi adalah elemen kunci dalam suatu ANN. Bobot mengekspresikan kekuatan relatif atau nilai matematis dari data input atau banyak hubungan yang mentransfer data dari layar ke layar. Fungsi penjumlahan atau summation function menghitung jumlah terbobot semua elemen input yang memasuki tiap elemen pengolahan. Fungsi transformasi, fungsi penjumlahan menghitung stimulan internal atau tingkat aktivasi neuron. Next. Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dahwa. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran pada jaringan saraf tiruan.
Pertimbangan penting dalam jaringan saraf tiruan adalah penggunaan algoritma pembelajaran atau algoritma pilihan yang tepat. Algoritma pembelajaran dalam ANN dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembelajaran diawasi menggunakan sekelompok input dengan output terkait yang diinginkan telah diketahui. Misal, kumpulan historis pengajuan pinjaman terhadap kesuksesan atau kegagalan seseorang membayar pinjaman. Yang kedua, pembelajaran tidak diawasi. Hanya stimuli input yang ditunjukkan pada jaringan. Jaringan ini self-organizing, artinya jaringan mengatur dirinya sendiri secara internal, sehingga setiap elemen pengolah tersebut menanggapi secara strategis kelompok stimuli input yang berbeda. Kemudian ada proses pembelajaran umum. Pada pembelajaran tidak diawasi, proses pembelajaran adalah induktif, jadi bobot koneksi diperoleh dari kasus yang telah ada. Nah, proses pembelajaran umum melibatkan 3 tugas, yaitu yang pertama, menghitung output sementara. Yang kedua, membandingkan output dengan target yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki bobot dan mengulang proses. Kemudian dasar-dasar algoritma genetika. Algoritma genetika adalah kumpulan prosedur komputasional yang secara konseptual mengikuti langkah-langkah yang diinspirasi oleh proses evolusi biologis. Algoritma genetika dikenal juga sebagai algoritma evolusioner. Algoritma genetika mendemonstrasikan pengaturan sendiri dan adaptasi dalam cara yang kurang lebih sama seperti organisme biologis bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, kemudian ada contoh dari dasar-dasar algoritma genetika. Itu untaian gen disebut kromosom. Yang kedua, fungsi kecocokan adalah ukuran dari sasaran yang akan dihasilkan maksimum atau minimum. Yang ketiga, calon solusi bergabung untuk menghasilkan anak disebut generasi. Dan yang keempat, anak dihasilkan oleh operator genetik spesifik, yaitu reproduksi, penyilangan, dan mutasi. Kemudian membangun aplikasi algoritma genetika. Algoritma genetika menyediakan heuristik pencarian yang efisien dan domain independen untuk spektral aplikasi yang luas, meliputi kendala proses dinamik, induksi optimasi aturan, penemuan topologi koneksi baru, mensimulasi model tingkah laku dan evolusi biologis, desain kompleks struktur teknik, pengenalan pola, penjadwalan, transportasi dan routing, desain layout dan sirkuit, telekomunikasi, dan masalah berbasis grafik. Algoritma genetika menginterpretasikan informasi sehingga ia dapat menolak solusi inferior dan mengakumulasi solusi yang bagus. Algoritma genetika juga sesuai untuk pengolahan paralel. Nah, kemudian ada dasar-dasar Fuzzy Logic. Fuzzy Logic berhubungan dengan jenis ketidakpastian yang telah menjadi sifat alamiah manusia menggunakan teori matematis himpunan Fuzzy, yaitu mensimulasikan proses pertimbangan norma manusia dengan jalan memungkinkan komputer untuk berperilaku sedikit lebih saksama dan logis daripada yang dibutuhkan metode komputer konvensional. Kemudian, Fuzzy Logic dapat bermanfaat karena merupakan sebuah cara yang efektif dan akurat untuk mendeskripsikan persepsi manusia terhadap persoalan pengambilan keputusan. Nah, berikutnya ada aplikasi Fuzzy Logic. Yang pertama ada pemilihan saham untuk dibeli, perolehan data, penyetelan sistem pengereman anti-lock pada mobil, pemfokusan otomatis pada kamera, pengendalian pergerakan kereta api, pemeriksaan kaleng minuman atas kerusakan cetakan, dan pengambilan keputusan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.